Dan pemirsa masih bersama kami di Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1. Ya, kita kembali lanjutkan. Nah, Pak, ke Pak Sebastian lagi. Kalau melihat aplikasi ini tadi yang sudah dibicarakan juga oleh Mbak Diah, kita mulai membahas soal aplikasinya ya. Manfaatnya dulu nantinya untuk masyarakat kita. Sejauh ini memang yakin masyarakat kita mau mengunduh dan ini kan sama saja sedikit menghabiskan space dari gadget mereka ya. Ini tentang wakil rakyat yang mungkin kepercayaan terhadap wakil rakyat juga menipis di mata masyarakat. Sudah seaktif itukah masyarakat kita secara politis? Apakah mereka peduli dengan begini, ini? Masyarakat publik itu kan luas ya. Kita persempit deh. Publiknya ini publik yang akrab dengan gadget ya. Dia aktif di media sosial dan jumlahnya sekarang ini relatif cukup besar. Tapi segmentasinya itu kebanyakan anak-anak muda. Begitu. Saya membayangkan memang kalau anak-anak muda ini aktif di sini, maka akan banyak sekali anggota DPR yang dibully nanti di media sosial. Ya kalau mereka katakanlah ekspektasi anak-anak muda itu tidak bisa dipenuhi oleh anggota DPR. Dan itu baik, itu kontrol dari masyarakat. Tetapi membayangkan masyarakat yang dalam pengertian yang luas itu nanti dulu karena masyarakat yang akrab dengan dunia gadget ini, itu tadi saya bilang segmentasinya cukup terbatas. Tapi nggak apa-apa. Itu pun jumlahnya cukup besar dan Anda bayangkan kalau anak-anak muda ini aktif untuk memberi masukan, mengkritik anggota DPR, maka pasti anggota DPR juga akan berpikir. Kalau kita berkaca dari pemilu lalu, justru ada banyak sekali jumlah masyarakat new voters dan ini memang di umur-umur yang melek teknologi dan kita juga bisa bilang pemilu kemarin itu pemilu yang digiring social kontrolnya kuat sekali oleh platform-platform seperti media sosial. Kebayang anggota DPR aja belum semuanya punya Twitter, pembuliannya sudah seperti itu. Apalagi ini kalau punya akses langsung, itu yang dimaksud Pak Sebastian mungkin. Tapi ini positif karena sosial kontrol seperti itu ya. Ya itulah kontrol sosial ya. Itulah kontrol masyarakat dan memang kita harus memaksa anggota DPR agar care terhadap perilaku publik. Dan mengapa itu penting? Karena sebetulnya pada dasarnya anggota DPR itu tidak mau dinilai sebagai penjahat. Ya, tidak mau dinilai sebagai wakil rakyat yang tidak bekerja. Nah, karena itu sadarlah bahwa sudah ada media yang begitu terbuka, yang bisa mengkritik kalian apa saja dan bisa membuat pernyataan apa saja di media sosial. Dan bukannya tidak mungkin bisa muncul kebijakan baru yang diusung dari anak-anak muda yang menggunakan gadget. Tentu pada saat yang sama memang ada pekerjaan dari teman-teman. Apakah nanti ada filter di sana? Nah, karena kalau tidak, bisa saja itu jadi sarana juga untuk digugat oleh anggota DPR dengan macam-macam sekarang. Ada banyak. Jadi ini catatan-catatan yang tentu saja penting, tetapi message dari ini semua menurut saya DPR kita sekarang ini itu seperti ada di akuarium gitu. Yang dia sadar bisa dilihat dari berbagai sisi dan begitu transparan. Nah, media sosial ini salah satu mempersingkat sekat dan jarak antara DPR dengan publiknya. Baik. Nah, itu yang penting sekali. Mbak Diah, kalau dari anggota DPR sendiri, seperti apa mereka nanti bisa menggunakan aplikasi ini untuk langsung berhubungan dan mendengar apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat luas yang sudah menggunakan aplikasi ini? Siapa saja yang masuk sini? Apakah seluruh anggota DPR yang ada bisa masuk sini? Mungkin bisa diperlihatkan ya. Jadi bentuk dari aplikasinya. Aplikasinya seperti ini. Nanti ketika masyarakat masuk, ketika masyarakat masuk ke dalam aplikasinya, dia bisa melihat langsung di dapilnya anggota DPR siapa saja yang ada di dapilnya, seperti itu. Dapil DKI Jakarta. Betul, ini Dapil DKI Jakarta. Kita klik salah satunya, keluar segala informasi pribadinya yang kami dapatkan berdasarkan seperti biodata atau portfolio dari anggota. Ini dari CV yang mereka kirimkan ke KPU ketika mereka menjadi calon anggota legislatif sebelumnya. Kemudian juga nanti mereka akan mengisi timeline. Jadi podium ini seharusnya timeline mereka. Mungkin mereka mau posting tentang kegiatan mereka, agenda resesnya apa aja, foto-fotonya dan lain-lain. Jadi memang seperti media sosial seperti Facebook atau Twitter bagi anggota DPR ya. Feed-nya gitu. Betul, ya. ada feed-nya. Kemudian pendapat masyarakat terhadap podium tadi, kegiatan-kegiatan seperti komennya gitu. Ada agenda juga yang bisa dilihat oleh masyarakat. Ada agenda juga di sini nanti.
Jadi masyarakat bisa memantau anggota DPR, wakil rakyat ini sedang melakukan apa nih gitu. Betul, ada agenda, cuman saat ini kosong karena sedang waktu reses. Ya, kemudian berita dan ada infografis juga. Kalau berita ini dari media-media online lainnya atau kalau berita hanya dari masyarakat sipil yang berkumpul untuk membuat aplikasi ini. Jadi bukan dari media-media berita besar, media online. Jadi cukup terupdate oleh Perludem, karena sekarang juga sedang reses, maka agenda juga di sini masih kosong seperti itu ya. Dan di sini ada aspirasi untuk masyarakat memberikan aspirasi langsung ke per komisi 1 sampai 11. Ini anggota DPR sendiri sudah seaktif apa Mbak Dia sejak anggota DPR baru belum banyak sih yang menginstal aplikasi dan memakainya, mungkin sekitar 3 sampai 5 orang. Tapi memang kami nanti akan mendekati personal dan memberikan account dan password untuk mereka, karena beda antara password anggota DPR dan ini terkait sosialisasi yang belum dilancarkan oleh Perludem terkait aplikasi ini, atau memang itu tadi apakah anggota DPR-nya juga masih kurang bersemangat untuk mempergunakan platform ini? Iya, pertama sekarang sedang masa reses, jadi kami juga tidak bisa audiensi satu persatu, betul. Dan selanjutnya nanti kami akan bekerja sama dengan Biro Humas DPR supaya bisa lebih tersosialisasi. Ini yang menarik, ada satu kolom aspirasi, saya sempat lihat-lihat dari tadi Cakri dan juga Mbak Diah dan Pak Sebastian. Ini agak seperti Twitter ya, tampilannya. Sepertinya juga karakternya juga dibatasi. Lantas ada tujuannya langsung nih, mau ke komisi berapa, ke komisi berapa gitu. Nah nanti kalau ini kan tampilan untuk kita sebagai civil society yang mendownload ya. Kalau buat DPR mungkin lain lagi ya? Tampilannya sama juga, tapi mereka bisa untuk posting status mereka di podium. Itu perbedaan. Lalu aspirasi dari masyarakat ini bagaimana? Apakah langsung sampai ke mereka? Mereka akan langsung sampai kalau mereka menginstal aplikasinya kemudian menggunakannya gitu. Tapi kalau tidak, kami juga punya strategi untuk mendorongnya. Mungkin kami akan memberikan laporan kepada mereka untuk anggota DPR yang tidak aktif. Mungkin sekitar 3 bulan sekali atau secara berkala. Nah ini kalau diterangkan dari oleh Mbak Diah, seharusnya sih begitu efektif ya, karena ada timeline untuk seperti Twitter, ada agenda juga di situ. Nah, apakah nanti kita melihat seefektif apakah nih, bisakah nanti anggota DPR memanfaatkan ini benar-benar kalau melihat karakteristik mereka yang ada di DPR, Pak Sebastian? Ya, saya membayangkan ini pekerjaan yang berat, tidak mudah bagi teman-teman Perludem untuk melakukan ini. Kami pernah membuat rapor anggota DPR pada periode yang lalu, dan rapor itu kita publish loh. Kalau rapornya jelek, itu pasti dia akan dicaci maki oleh konstituen dan kemungkinan tidak dipilih gitu. Dan itu kita mendekati satu persatu, dan itu mudahnya susahnya minta ampun. Mungkin bisa untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang mereka punya dan menjelaskan apa yang mereka kerjakan. Nah, saya membayangkan agar aplikasi ini bekerja secara efektif, mengandaikan bahwa teman-teman Perludem itu bertemu dengan anggota DPR satu persatu, lalu kemudian ngajarin mereka bagaimana mengupload aplikasi ini, lalu kemudian selanjutnya mendorong mereka untuk bisa aktif, begitu. Ini yang tidak mudah bagi anggota DPR. Jangankan secara personal, DPR itu sebentar lagi dia akan punya 5 staf ahli ya, lalu 2 asisten. Itu pun masih susah untuk mengupdate, even dia punya blog, dia punya web gitu. Itu aja susah. Meskipun sudah lalu kemudian membuat laporan kegiatan reses atau laporan kegiatan dia selama di DPR saja, mayoritas anggota DPR kita itu nggak punya. Maksud saya, ini tantangan yang tidak mudah bagi teman-teman Perludem, dan kalau ini berhasil, ini bagus. Itu saya bilang, ini bisa memutus tadi saya bilang, atau paling tidak ini salah satu sarana untuk membangun intimasi relasi gitu ya, antara konstituen dengan wakilnya, antara publik dengan DPR. Ini kan era informasi teknologi ya. Kalau web atau blog mungkin membutuhkan PC atau komputer, ini semua bisa dilakukan dengan tablet atau telepon. Kalau sudah ada 2 asisten, minimal 1 asistennya bisa buat megang handphone dan online terus gitu ya Pak Sebastian ya? Idealnya begitu. Idealnya begitu. Tapi ini tapi bisa juga DPR, anggota DPR takut ada begini, nanti setiap saat dia lihat wah dibully gitu ya. Tapi apalagi kalau ada GPS-nya nih fiturnya. Katanya harusnya lagi rapat. Itu tantangan bagi DPR kita, dan itu
nggak bisa dihindari. Dari Perludem untuk aplikasi ini harus bisa lebih di-upgrade mengikuti perkembangan apa yang dilakukan Wakil Rakyat di Senayan. Dan juga salah satu kelebihannya keuntungan untuk anggota DPR, mereka bisa langsung dapat informasi dari dapilnya apa yang terjadi gitu secara real time. Harusnya sih ini dimanfaatkan ya, karena ini udah sangat fasilitatif, lengkap dan sangat real time dan sangat menjangkau langsung orang-orang yang memilihnya. Dan handy sekarang. Dan gampang banget bisa dibawa kemana-mana. Ini ada yang menarik juga Pak Sebastian tadi bilang, ini harus difilter nih, kalau nggak nanti bisa jadi ada berbagai skenario yang karena saya sempat buka nih timeline aspirasinya. Lucu-lucu juga masyarakat itu menggunakan bahasa yang gamblang dan menyampaikan aspirasi mereka yang tentunya kita tahu menjadi harapan bersama secara konstituen. Apa yang Anda maksud tadi dengan Iya, ada dua tantangan di situ. Tantangan yang pertama, yang membuat aplikasi ini bisa digugat oleh DPR. Yang kedua, publik yang memberikan kritikan di situ, bahasa rakyat kita nggak bisa atur. Ada bahasa yang sangat sarkastik gitu, ada bahasa yang sangat kasar, dan kalau mereka nggak terima, mereka bisa sue gitu. Dan ini yang mesti diantisipasi. Begitu. Jadi mekanisme ini yang penting sekali dicermati oleh teman-teman Perludem. Ini eranya sekarang, apa-apa orang gugat gitu, dikit-dikit jadi tersangka, begitu. Ini kemunduran yang luar biasa. Jadi sikap seperti itu bertentangan dan perkembangan teknologi dan informasi hari ini. Tapi faktanya bangsa kita begitu. Nah, saya nggak mau kreativitas dari teman-teman civil society ini di bumi hangus oleh kekuasaan yang mereka punya untuk mematahkan ini semua gitu. Ya, tujuannya baik tapi banyak tujuannya baik sensitif gitu. sekarang. Tapi karena mereka merasa terganggu, nah kemudian mereka menggunakan berbagai macam cara. Karena itu memang ini sudah running, jadi kreativitas untuk menjaga sana sini itu penting sekali. Ya, kita harap anggota DPR juga memiliki kelapangan dada untuk melihat niat baiknya dan jangan sampai terlalu sensitif dan berniat untuk menghentikan proyek ini ya. Baik Pak Sebastian juga Mbak Dia, kita masih ada segmen berikutnya. Pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda pariwara.